Nah, karena berat itulah di sini dikatakan 3 di antara akhlaknya penghuni surga adalah al-ihsanu ilal musi'. Di antara akhlaknya penghuni surga itu adalah dia tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Wal 'afwu 'amman zalamah, dia memaafkan orang yang menzaliminya. Wal badlu liman harramah, kemudian dia tetap berusaha menjalin hubungan baik silaturahim meskipun orang itu tidak mau menjalin hubungan baik kepadanya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah wirid duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudian kelapangan untuk sama-sama dapat hadir di musalla kita ini dalam rangka wirid pekanan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari doa baginda Rasulullah, burika ummati fi bukuriha, diberkahi umatku di pagi-pagi harinya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Rabiul Awal yang kita sedang berada di dalamnya ini kembali memotivasi kita untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri, melihat sejauh mana kita mengikuti ajaran syariat, menghidupkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah, yang diperselisihkan hanya tanggalnya kapan, namun yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Dan yang disepakati pula adalah harinya beliau lahir di hari Senin. Karena ketika Rasulullah ditanya an saumihi yaumal itsnain, ditanya kenapa Nabi berpuasa di hari Senin, kenapa tidak hari Selasa, Rabu atau Sabtu atau Ahad, tapi Nabi puasanya hari Senin. Maka dijawab oleh beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari aku dilahirkan. Wa yauma ub'atsu, dan hari di mana aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Maka itulah Rasulullah di setiap hari Seninnya berpuasa. Jadi beliau mengenang hari lahir beliau itu setiap pekan, bukan hanya sekali dalam satu tahunnya. Maka mudah-mudahan dengan momentum Rabiul Awal semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau, sehingga dengan mahabbah cinta itulah akan melahirkan kepatuhan. Kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnah ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, pada bab yang ke-13, babu silatu au silatir rahimi,
bab yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Yang ini juga menjadi sunnah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah datang dengan syariat, dengan ajaran kamil mutakamil, ajaran yang sempurna dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu dibawa oleh Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa yang kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin terkadang ada agak berbeda pengucapannya. Ada menyebut silaturahim, ada menyebut silaturahmi. Nah, kalau dilihat dari maknanya ya bisa saja dua-duanya ini benar. Ya. Silaturahim artinya silah itu menghubungkan, menyambungkan. Rahim ini ya rahmat, rahima yarhamu, kasih sayang. Artinya menyambung tali kasih sayang. Kepada siapa? Nah, lebih diutamakan, lebih dianjurkan memang adalah kepada orang-orang yang ada silsilah garis nasab, garis keturunan, qarabah, ada kedekatan. Nah, kalau yang memakai silaturahmi, yang kita umum di Indonesia ini biasa menyebut silaturahmi. Ya. Silaturahmi, rahmun artinya adalah rahim, artinya menyambung. Kalau dari kita cocokkan maknanya, yang menyambung orang yang ada hubungan tali rahimnya. Ya, rahim sama juga garis keturunan karena dari rahim yang sama ataupun ada keterkaitan. Namun yang lebih tepatnya mestinya adalah silaturahim, ya, bukan silaturahmi, ya. Tapi tak masalah dari sisi penggunaan kata, yang penting maknanya dapat kita pahami, dan lebih penting lagi bagaimana mengamalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, silaturahim ini adalah perkara yang sangat ya ditekankan dalam syariat, dalam ajaran agama kita. Tidak hanya didapati nasnya dari hadis-hadis Nabi, tapi juga bahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang menekankan hal ini. Salah seorang sahabat atau salah seorang A'rabiyun, A'rabi ini kalau bahasa kita orang Badawi, orang kampung, orang pedalaman, datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan sahabat ini? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'idni minan nar." Ya Rasulullah, beritahu aku apa kira-kiranya yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan dari api neraka. Lalu dijawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'a. Pertama, engkau hendaknya menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang maknanya beriman, bertauhid, berakidah, ya. Dan kita semua insyaallah yang hadir ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat kita syarat yang pertama yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan dari api neraka. Kemudian kata Nabi lanjutnya, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, menunaikan kewajiban kita setiap harinya ini 5 kali sehari semalam. Namun tentunya kita jangan hanya puas dengan mengerjakan salat wajib saja. Karena kalau yang wajib-wajib saja yang kita ambil, ya masih ya berada dalam kekhawatiran. Karena bisa jadi yang wajib itu ada yang kurangnya. Maka disempurnakanlah dengan salat-salat sunnah kita. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Nah, kita tambah dengan puasa-puasa sunnahnya. Kemudian waktu tiaz zakah, engkau membayar zakat. Salat
hubungan kita dengan Allah, zakat hubungan kita terhadap sesama. Wa tasila ar-rahima, kemudian menyambung silaturahim atau menyambung tali kasih sayang kepada orang-orang yang ada hubungan nasab garis keturunannya dengan kita. Maka kalau kita perhatikan riwayat ini, ya hadisnya sahih, ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika Allah menempatkan ya silaturahim ini setelah beriman kepada Allah, kemudian salat, zakat, artinya silaturahim ini punya kedudukan yang penting dalam syariat kita. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannata qati'un, tak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, apatah lagi kepada keluarga intinya, pada kedua orang tuanya, kepada saudaranya. Lalu dalam suatu riwayat lain, ketika sahabat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam asyiyata Arafah, di padang Arafah, di bukit Arafah, yang mudah-mudahan kita semua bisa sampai di padang Arafah ini, di bukit Arafah, yang kalau tidak dengan melaksanakan ibadah haji, minimal kita berangkat menunaikan ibadah umrah. Biasanya kalaupun orang umrah berziarah, ya di antara tempat yang diziarahinya adalah padang Arafah, di mana jamaah haji berkumpul di sana, yang kata Nabi al-hajju Arafah, yakni ibadah haji itu adalah di antara intinya wukuf di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjahnya. Maka ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi mengatakan la yujalisni man amsa qati'ar rahimi liyakum anna. Jangan ada yang duduk dengan kita ini, kata Nabi, orang yang tadi sorenya memutus silaturahim. Jadi Nabi duduk bersama para sahabat di malam hari. Lalu kemudian tak ada yang berdiri, kecuali ada satu laki-laki yang duduk paling pojok. Dan Nabi mengatakan, jangan ada yang duduk bersamaku yang sore tadi ini berdiri kemudian keluar. Tak ada yang berdiri kecuali salah seorang saja dari mereka, dari para sahabat ini. Pergi dia, kemudian tak lama berselang datang lagi. Maka ditanya oleh Nabi, malaka lam yakum ahadun minal halaqati ghairuka. Ada apa denganmu ini? Tidak ada yang berdiri kecuali engkau saja ini. Setelah Nabi mengatakan, tidak usah ada yang duduk bersama kami ini yang tadi sore memutus hubungan silaturahim. Maka berkata laki-laki ini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya mendengar apa yang engkau sampaikan. Lalu saya mendatangi bibi saya dan saya menyampaikan apa yang engkau sampaikan ini, karena bibi saya ini tidak mau berjalin hubungan baik dengan saya, artinya ya bermusuhan lah, ya. Lalu saya menyampaikan kepada bibi saya apa yang engkau sampaikan ini, bahwa Nabi mengusir ataupun melarang orang yang memutus silaturahim duduk bersama beliau di malam itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fastaghfarat li wastaghfartu laha. Kami pun saling memaafkan apa yang telah terjadi di antara kami ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanta. Kata Nabi, engkau telah melakukan sesuatu yang baik. Duduklah. Ketahuilah bahwa rahmat Allah itu tidak akan turun pada suatu kaum yang di antara mereka ada yang memutuskan silaturahim. Maka mungkin di antara pertanyaan kita, kenapa daerah kita, tempat kita ini, ya, atau negara kita ini, ya, jauh ataupun masih bisa dikatakan, ya, terkadang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena satu di antara sebabnya, banyak di kalangan masyarakat kita ini yang tidak menjaga hubungan baik terhadap sesama mereka. Nah, dari sinilah, ya, menunjukkan bahwasanya memutuskan silaturahim ini tidak hanya efeknya pada orang itu sendiri,
tapi juga berdampak pada orang lain. Bayangkan rahmat Allah. Dan memang pada hakikatnya ya, keburukan atau kemaksiatan itu terkadang ya, ketika sudah sampai pada level dikatakan sudah berlebihan dan maksiat sudah lebih dominan daripada kebaikan, maka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ketahuilah, takutlah kepada suatu bencana, musibah yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan kezaliman, tapi juga menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Apa di antara sebabnya? Karena orang-orang baik diam saja, cuek. Yang penting saya sholat, yang penting saya ibadah. Terserah tetangga saya, tetangga orang lain mau berbuat maksiat, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, terserah. Nah, ini yang tidak boleh. Maka Nabi menegaskan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang menyeru kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan riwayat lain Nabi juga mengatakan tidak ada kebaikan yang paling cepat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada silaturahim. Dan tidak ada juga siksaan ya, atau hukuman yang lebih cepat datangnya melainkan daripada orang yang memutuskan silaturahim. Dapat dia hukuman di dunia dan juga masih tersisa hukuman baginya di akhirat. Ya. Maka kemudian salah seorang datang lagi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, saya punya keluarga yang saya ya menjaga hubungan baik, ya, datang berziarah, bersilaturahim, tapi mereka tidak mau menerimanya. Kemudian saya memaafkan mereka, mereka zalim kepadaku. Saya baik kepada mereka, mereka tetap berlaku buruk kepadaku. Maka kata sahabat ini, afa ukafi'uhum, maka Rasulullah kiranya apakah saya patut untuk membalas perlakuan mereka ini? Maknanya karena mereka tidak baik, ya sudah saya juga membalas dengan perlakuan yang sama. Kata Nabi, la, jangan. Idzan tusyarikuna jami'a. Kalau kau membalas dengan perlakuan yang sama, maka engkau sama saja dengan mereka. Kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini ada level-levelnya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang serupa. Itu umum tuh. Maknanya itu masih biasa saja. Ada lagi yang naik levelnya sedikit. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih. Ada lagi yang luar biasa, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, ini berat nih Ustaz. Ya. Nah, karena berat itulah di sini dikatakan 3 di antara akhlaknya penghuni surga adalah al-ihsanu ilal musi'. Di antara akhlaknya penghuni surga itu adalah dia tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Wal 'afwu 'amman zalamah, dia memaafkan orang yang menzaliminya. Wal badlu liman harramah, kemudian dia tetap berusaha menjalin hubungan baik silaturahim meskipun orang itu tidak mau menjalin hubungan baik kepadanya. Dan ini tidak berlaku kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah dendam kepada siapapun. Seburuk apapun beliau diperlakukan, beliau tidak pernah menyimpan dendam. Walaupun malaikat sudah datang, malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, gunung mana yang kau pilih? Kami timpakan ke penduduk Taif ini yang sudah kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempari dengan batu, berdebu rambut Nabi. Ketika pulang dilihat oleh Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasulullah, menangis. Sayyidah Fatimah melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan demikian. Tapi Nabi justru berdoa, mudah-mudahan dari anak keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah. Dan benarlah seluruh penduduk Taif yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemarin ziarah ke Taifah. Biasanya kalau haji atau umrah, di antara tempat yang diziarahi adalah Taif, karena tempat yang menyimpan sejarah yang luar biasa.
Maka bagaimana kita berusaha memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Karena dendam ini tidak merusak siapa-siapa kecuali merusak diri kita sendiri. Kita sendiri yang celaka, kita sendiri yang sengsara. Sebaliknya kalau kita memaafkan, mudah ya memaafkan orang lain, maka insyaallah surga yang menanti kita. Riwayat hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengar, datang seorang laki-laki, kata Nabi, atakum ahlul jannah, yang datang ini calon penghuni surga. Kemudian datang lagi, dikatakan lagi oleh Nabi, yang datang ini calon penghuni surga, sampai 3 kali. Lalu kemudian sahabat penasaran, kira-kira apa amalan sahabat ini, kenapa disebut oleh Nabi dia calon penghuni surga Allah. Ternyata amalannya adalah setiap malam sebelum dia tidur, siapa orang yang ada salah padanya hari itu, dia sudah memaafkannya. Jadi tidur dalam keadaan hati yang lapang, hati yang bersih. Maka ini yang harus kita miliki. Mudah-mudahlah memberi maaf kepada orang lain. Karena itu juga menjadi sifatnya, cirinya orang yang bertakwa kepada Allah. Wal 'afina 'anil nas. Ya, yang disiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, yang memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Nah, disebutkan juga dalam riwayat ketika menafsirkan ayat Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Di antara tafsiran ini disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang dia menyambung silaturahim, memperbaiki hubungan baiknya kepada kerabatnya. Umurnya tersisa 3 hari, dipanjangkan oleh Allah menjadi 30 tahun. Sebaliknya ada umurnya yang tinggal yang masih 30 tahun, karena memutuskan silaturahim dipendekkan umurnya menjadi sisa 3 hari. Nah, muncul pertanyaan, dipanjangkan dipendekkan umur ini apakah hakiki atau memang makna yang sesungguhnya, atau dia hanya gambaran saja? Nah, 2 pendapat ulama yang disebutkan di sini. Karena apa? Karena umur ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, sudah tiba, maka tak bisa mundur sedetik, tak bisa maju sedetik. Dan ketika kita di dalam rahim ibu kita, di umur kurang lebih di usia 120 hari, 40 hari yang ketiga, maka didatangkan malaikat meniupkan roh, kemudian ditetapkanlah di antaranya an umrihi, tentang umurnya, seberapa lama dia hidup di dunia. Tapi dengan melihat ayat ini, yaitulah menjadikan bahwa Allah bisa saja merubah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Kalau Allah ingin merubahnya bisa saja. Dan kemudian disebutkan juga dalam riwayat, la yaruddu al-qadaru illa du'a. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur hamba, berikan umur yang berkah. Wala yazidu fil umri illa albir, dan tidak bisa menambah umur itu kecuali dengan kebaikan. Nah, maka pendapat yang pertama mengatakan dia makna yang sesungguhnya. Riwayat yang lain yang masyhur juga, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pendapat yang kedua mengatakan bukan umur ditambah secara makna yang sesungguhnya, tetapi diibaratkan bahwa orang itu ketika meninggal masih ada pahala yang terus mengalir untuknya. Ada kebaikan padahal dia sudah meninggal. Maka artinya seolah-olah umurnya dipanjangkan oleh Allah, karena tidak bisa berbuat kebaikan, melakukan pahala, mendapatkan pahala kecuali orang yang masih hidup. Begitu dia meninggal, tak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Maka ketika dia meninggal masih ada kebaikan, masih ada pahala yang mengalir untuknya, maka itulah dimaknai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita berusaha, bagaimana dalam hidup kita ini ada amalan yang kita perbuat,
meskipun kita sudah meninggal, pahala terus mengalir untuk kita. Beramal sekali tetapi pahalanya sampai kiamat, ya, sampai nanti kita dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang bisa kita perbuat, ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada orang lain, atau anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Anak soleh ini bukan harus kiai, tuan guru, syekh, ustaz, tetapi cukup, ya, dia beriman, kemudian ya minimal dia selalu mendoakan orang tuanya setiap kali dia berdoa. Maka dikatakan termasuk orang yang mengerjakan perkara yang tidak pantas, tidak layak, ketika dia berdoa hanya mendoakan dirinya, tidak mendoakan kedua orang tuanya, dan tidak mendoakan saudaranya beriman yang lainnya. Karena mendoakan orang lain ini juga pahala. Bayangkan, berdoa saja, mendoakan orang lain saja kita bisa dapat pahala. Kata Nabi, man istaghfara lil mu'min, siapa yang beristighfar, memohonkan ampun untuk saudaranya yang beriman, maka baginya pahala kebaikan sejumlah orang-orang yang beriman. Maka kita berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa kita dapatkan pahala? Sejumlah orang-orang beriman. Berapa jumlah orang beriman? Wallahu a'lam, Ustaz, belum sensus lagi. Yang pastinya banyak orang yang beriman. Bahkan dikatakan dari sejak Nabi Adam alaihi salam, semua orang-orang beriman yang kita mintakan ampun kepada Allah, kita dapat kebaikan dari mereka. Maka ya, ketika berdoa jangan egois, jangan cuma mendoakan diri kita sendiri, tapi doakan juga orang lain, apa tak lagi kedua orang tua kita. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan tentang berbuat baik kepada ataupun menjaga hubungan baik kepada kerabat, ada yang hubungan nasab dengan kita. Wattaqullaha alladzi tasa'aduna bihi wal arham, yani bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian minta hajat, minta keperluan, ya, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga takutlah kepada Allah ketika kalian memutuskan hubungan silaturahim. Wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita hak mereka, yakni hak menyambung silaturahim, hak berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah menyuruh kita untuk berlaku adil, berlaku baik, ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya, ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini biasa sering kita dengar nasihat ini, ayat ini dibaca di khutbah kedua, ya, di setiap Jumat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Berarti berbuat baik kepada orang yang ada garis keturunan kekerabatan kepada kita adalah juga perkara yang utama. Maka sering diulang-ulang, dibaca di khutbah kedua di setiap hari Jumatnya. Nah, inilah kiranya sedikit banyak tentang penjelasan bagaimana agar kita senantiasa menjaga hubungan baik kepada orang yang ada garis keturunannya dengan kita. Maka selagi misalnya mampu kita, sambunglah silaturahim dengan datang kepada keluarga kita, menyambung silaturahim dengan harta, yakni membantu menolong kalau ada keluarga kerabat kita yang membutuhkan, kemalangan dan lain sebagainya. Maka pahalanya dapat kita dua, pahala bersedekah, membantu dengan harta, dan pahala menyambung silaturahim. Maka jika tidak dengan harta, ya bisa dengan tenaga, atau bahkan datang menjenguk, melihat saudara kita yang mungkin mampu kita untuk mendatangi mereka karena hidup di di tempat yang sama, apa tak lagi kalau bertetangga.
Nah, ini kiranya dapat kita sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan kembali mengingatkan kita kalau ada selama ini yang agak renggang, tidak baik hubungannya, mudah-mudahan setelah ini mau memulai. Jadi orang yang bertikai, dua orang yang bertikai, dan yang paling baik dari dua orang ini adalah yang mau memulai mengucapkan salam, artinya mau berbaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ini sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sedikit. Ya. Apakah terkait dengan memutus silaturahmi itu bisa juga nggak mempersulit kita dalam sakaratul maut? Baik, terkait memutus silaturahim ini apakah bisa memberatkan, menyusahkan kita ketika sakaratul maut? Bisa jadi, apalagi kalau kita memutuskan silaturahim itu dengan orang tua kita, apa tak lagi ibu kita. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwa ada sahabat, siapa namanya? Alqamah yang susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ternyata ya penyebabnya adalah ibunya yang murka, tidak ridho kepada Alqamah. Artinya ada sesuatu yang membuat ibunya ini marah, ya murka kepada Alqamah, tidak ridho, sehingga kemudian susah Alqamah ini dalam sakaratul mautnya. Tidak hanya memutus hubungan silaturahim, bahkan bisa jadi dosa-dosa yang lain, ya ada yang bisa menjadi penyebab ya berat dan susahnya seseorang ketika sakaratul mautnya. Karena sakaratul maut ini adalah satu bahasa kita ya, seseorang itu hidupnya dalam keadaan baik sehingga dia juga wafat dalam keadaan baik. Maka kita mungkin melihat orang sekarang ini jahat, buruk perangainya, tapi belum tentu maknanya dia nanti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya bisa jadi ya esok lusa dia bertaubat. Begitu juga mungkin ada kita lihat sekarang dia soleh taat, tapi bisa jadi menjelang meninggal dia melakukan amalan-amalan yang buruk sehingga wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi itulah kita tidak boleh mudah-mudah mecap orang. Ini nampak setiap hari mabuk, setiap hari judi. Siapa tahu besok lusa dia mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan sehingga kemudian bertaubat, lalu kemudian taubatnya diterima dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak yang kita dapati seperti ini. Jadi seseorang itu dilihat pula dari mana, bagaimana dia meninggal. Maka dikatakan al-a'malu bil khawatim. Jadi amalan kita itu lihat daripada bagaimana ujungnya, bagaimana kita menutup hidup kita ya dari kehidupan dunia ini. Demikian, wallahu a'lam. Mungkin sedikit bisa. Jadi terkait dengan putus tadi silaturahmi saja. Ya. Bagaimana kalau yang kita putus tali silaturahimnya itu sudah meninggal? Bagaimana cara kita untuk menyambung kembali tali silaturahim yang pernah putus itu? Iya. Dengan orang yang sudah meninggal, apapun itu bentuknya,
atau kita pernah zalim atau apa lain sebagainya, ya di antaranya kita pertama benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan, kemudian mendoakan orang yang kita ada berbuat zalim kepadanya. Kalau itu sangkut pautnya dengan harta, kita sudah tidak tahu di mana kita pernah mengambil uangnya, misalnya dengan cara yang zalim, ya. Kemudian ya uang itu ingin kita kembalikan, ya kalau ada ahli warisnya bisa kita jangkau, kita kembalikan. Kalau sudah tidak ada, pokoknya tak ada bisa lagi yang kita hubungi, ya bisa dengan cara menginfakkan uang itu, diniatkan untuk orang yang sudah tidak kita temukan lagi, tidak kita ketahui lagi di mana, ya alamatnya, di mana rimbanya. Mungkin seperti itu. Sedikit Ustaz. Ya. Ada pengajian juga kan silaturahim juga ya. Iya. Jadi kalau ada yang tidak datang lagi berarti memutuskan ya. Pertanyaannya bagus. Jadi mungkin tidak memutuskan tapi kurang menyambung. Mungkin kurang menyambung saja. Karena kalau makna memutuskan itu memang kita telepon misalnya, kita ajak komunikasi, dia tidak mau, ya mungkin itu dia masuk kepada dia tidak mau lagi ya bersilaturahim dengan kita. Ya. Tapi mungkin seperti itu apa? Iya. Mungkin lain. Ya, silakan. Terkait dengan silaturahmi, kalau silaturahmi ada tujuannya tertentu, Ustaz. Kan misalnya ada maunya gitu. Nah, itu gimana? Itu dia ini. Ya, kalau istilahnya sudah tahu kita kalau kawan ini datang nampak ada tujuannya gitu. Ada bakwan ada apa namanya? Ada udang di balik bakwan ya. Ada tujuannya. Ya apa namanya? Ketika ada tujuan yang lain di balik itu, ya dia bisa istilahnya tidak murni, tidak ikhlas ya. Tujuannya untuk bersilaturahim. Tapi kalau misalnya yang diutamakan, ya niatnya memang untuk murni silaturahim, ya dapat dia pahala silaturahim. Tapi ya maknanya ya tidak mengapa juga. Ada hajat-hajat tertentu, ya. Ada niat-niat tertentu. Selagi masih dalam kategori yang baik, ya tak jadi masalah. Karena bisa jadi dia datang curhat misalnya kan, ada hal yang dikonsultasikan, ya, tidak melulu misalnya minjam duit gitu. Dan minjam pun tak menjadi masalah. Maknanya ketika saudara kita itu punya, dia meminjamkan dan kita amanah, dia dapat pahala ketika meminjamkan uang itu. Maka dikatakan hak tetangga dari tetangganya itu kalau dia minjam duit, kasih pinjam. Kalau dia amanah. Dan kemudian ya kita lihat dia memang membutuhkan. Nah, yang kita meminjamkan itu kita dapat pahala. Minjam, wallahu a'lam. Itu hukumnya kalau kita menghindari seseorang yang tadi silaturahim karena ada maunya gitu kan. Misalnya datang nih ada maunya, tapi kita menghindar nih, apakah itu termasuk memutuskan silaturahim? Kami rasa tidak. Itu tidak termasuk. Karena mungkin istilahnya nanti di kesempatan lain kalau jumpa ya masih mau ngobrol, masih mau cerita. Nah, tapi kalau karena ada hal-hal yang memang ya, begini ya, kita itulah diantaranya dikatakan rumus, ya kan, dikatakan oleh Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhud dalam dunia ini Allah akan mencintai kita. Zuhud kita terhadap apa yang ada pada diri orang, yang dimiliki orang lain, maka orang akan mencintai kita. Artinya kalau kita banyak sering-sering merepotkan, menyusahkan orang lain, pasti orang itu tidak akan senang dengan kita. Kalau ada maunya baru nelpon. Kalau ada ininya baru, otomatis itu manusiawi, pasti orang itu tidak akan
senang dengan hal yang demikian. Tapi kalau kita nggak ada apa terus menjalin hubungan baik, nah itu pastilah orang akan senang. Ya begitulah. Memang manusiawi. Jadi bukan sesuatu yang apa namanya tercela itu. Nah, sehingga ya begitulah kalau agar dicintai oleh manusia artinya tetap bisa memuai zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nantinya jangan apa-apa hanya ada kepentingan. Giliran kawan naik jabatan langsung dekat dan lain sebagainya. Demikian Allah.